Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Abelda, berasal dari jurusan Geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan hakikat geografi politik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo artinya bumi dan politik yang mana berasal dari Yunani, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Urusan dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik ini merupakan satu rangkaian asas prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Istilah geopolitik sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Ritzel yang diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Kemudian istilah geopolitik ini dikembangkan oleh Rudolf Julien dan Karl Hochschild menjadi geographical politik. Kemudian kita masuk kepada teori-teori yang berkembang mengenai geografi politik. Yang pertama itu Friedrich Ritzel. Pandangan Ritzel ini disebut dengan teori ruang, yaitu bahwa kekuatan satu negara harus mampu memadahi tumbuh kondisi dan kedudukan geografinya, menimbulkan dua aliran, yaitu kekuatan yang berasal dari darat dan kekuatan yang berasal dari laut atau maritim. Teori yang kedua yaitu dari Rudolf Julien. Pokok-pokok teorinya yaitu negara merupakan satuan biologis suatu organisme hidup. Yang kedua, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, dan krotopolitik. Negara harus mampu berswambeda serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalisnya. Teori selanjutnya yaitu dari Karl Hochschild. Inti dari teorinya yaitu suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, Jerman, Italia, serta Jepang di Asia. Teori selanjutnya yaitu dari Sir Mackinder. Pokok teori Mackinder ini yaitu konsep kekuatan darat dan mencetus wawasan benua yang teorinya berbunyi, barang siapa yang mampu menguasai Eropa Timur akan dapat menguasai wilayah jantung. Barang siapa yang dapat menguasai wilayah jantung akan dapat menguasai pulau dunia. Dan barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia, maka ia dapat menguasai seluruh dunia. Teori selanjutnya yaitu dari Nicholas D. Spigman. Nama teorinya yaitu teori wawasan kombinasi, yaitu kondisi yang menggabungkan kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi satu negara. Teori yang terakhir yaitu teori yang berasal dari Sir Walter Raleigh. Teorinya dikenal sebagai konsep kekuatan maritim, yang mana teorinya berbunyi, barang siapa yang dapat menguasai lautan maka ia dapat menguasai perdagangan. Barang siapa yang dapat menguasai perdagangan maka ia dapat menguasai seluruh dunia. Selanjutnya yaitu perkembangan wilayah Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda, wilayah Indonesia hanya berupa wilayah daratan saja. Namun berdasarkan ordonansi tahun 1939, lebar laut wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil, diukur dari garis air rendah di pantai di pulau. Dengan kata lain, batas laut teritorial yang termaktub dalam ordonansi 1939 itu membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorial sendiri. Karena Indonesia ini merupakan wilayah yang banyak, karena ordonansi 1939 tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia, maka
pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Juanda. Yang mana tujuan dari Deklarasi Juanda ini adalah perwujudan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia yang disesuaikan dengan asas kepulauan, pengaturan lalu lintas damai, pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1985, pada tanggal 31 Desember 1985, UNCLOS atau Konferensi PBB tentang Hukum Laut dikukuhkan. Untuk Indonesia dikukuhkan. Berlakunya UNCLOS 82 ini berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi kesejahteraan seperti bertambahnya zona ekonomi eksklusif ZEE dan landasan kontinen Indonesia. Kemudian dikukuhkannya Deklarasi tentang Landasan Kontinen dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan ZEE Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Setelah memperjuangkan kedaulatan laut dan darat, Indonesia selanjutnya melakukan perjuangan mengenai kedaulatan udara, yang mana hasil perjuangannya tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan. Materi selanjutnya yaitu mengenai geopolitik Indonesia. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dapat dipahami berdasarkan pengertian bahwa di dalam wawasan Nusantara di mana terkandung konsepsi geopolitik Indonesia, yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhan. Kata wawasan sendiri mengandung arti pandangan, penglihatan, dan tanggapan indrawi. Sedangkan Nusantara yaitu penggambaran kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, dan bangsa. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur utama geopolitik. Yang pertama yaitu konsep ruang, yang mana konsep ruang ini pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Hausfer, yang mana telah diterangkan dalam slide di atas, yang menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Realitanya, kekuatan politik selalu menghendaki penguasaan ruang, dan sebaliknya penguasaan ruang secara de facto dan de jure memberikan legitimasi kekuasaan politik. Yang kedua itu konsep frontier. Frontier merupakan batas imajiner dua negara. Frontier terjadi karena pengaruh dari negara di luar boundary atau batas resmi dua negara. Sifatnya sangat dinamis, dapat digeser-geser, dan berada di antara masyarakat bangsa. Kemudian konsepsi politik kekuatan, di mana kekuatan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan konsepsi geopolitik yang terkait langsung dengan kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional harus kita pertahankan demi tercapainya cita-cita bangsa. Kemudian konsepsi keamanan. Pada saat ini, konsep keamanan negara yang telah dikembangkan pada umumnya adalah konsep pertahanan nasional. Kini dikembangkan pula konsep daerah penyangga yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman fisik dari luar dalam upaya keamanan negara dan bangsa. Semangat kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan untuk menghambat datangnya ancaman dari luar negeri. Sekian
video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.